Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara berlian S17. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Oke teman-teman dan saudara berlian S17, aku ucapkan alhamdulillahi jazakumullahu khairan sudah mau klik videoku yang kali ini. Untuk yang videoku yang satu ini, aku pengen bahas tentang kisah seorang nabi yang mana nabi ini merupakan nabi yang paling dicintai oleh ayah kandungnya sendiri. Tapi selain itu juga dibenci oleh saudara kandungnya sendiri, teman-teman. Dan menurut keterangan di dalam Al-Quran, yang mana nabi ini merupakan nabi yang paling tertampan sepanjang sejarah. Jadi kalau udah dengar nabi yang paling tertampan, kamu bisa menebak ya siapa ya kira-kira? Ya, Nabi Yusuf. Sepanjang sejarah ya di dalam cerita Al-Quran bahwa pada zaman kenabian Nabi Yusuflah yang paling tertampan di antara nabi yang lain. Memang setiap nabi itu Allah memberikan beberapa mukjizat, Allah memberikan wahyu yang berbeda-beda. Jadi untuk yang Nabi Yusuf ini merupakan nabi yang paling tertampan. Gak hanya tampan saja wajahnya, tapi akhlaknya juga baik, juga merupakan suri tauladan yang dapat kita contoh, terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, menurut keterangan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu bisa mengartikan sebuah mimpi. Beda ya, kalau kita mimpi, kita mengartikan belum tentu benar dengan kenyataannya, yaitu cuma bunga tidur. Tapi kalau untuk yang Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu bisa mengartikan mimpi. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, jadi kalau untuk yang Nabi Yusuf ini banyak sekali versi ceritanya. Kan dari tadi aku bilang tentang Nabi Yusuf, gak disukai dengan saudara kandungnya, tapi dicintai sama bapaknya sendiri. Nah, kira-kira udah bisa tahu belum? Mungkin buat teman-teman dan saudaraku yang sudah mendengar ceritanya Nabi Yusuf, ya mungkin bisa menebak aku akan cerita yang seperti apa. Tapi buat yang teman-teman belum tahu, belum dengar cerita ini, makanya aku sarankan tonton video ini sampai selesai. Dan teman-teman dan saudaraku semuanya, aku pengen cerita tentang Nabi Yusuf yang mana Nabi Yusuf ini dibuang ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri. Oh, miris banget ya. Nah, ini tuh berawal dari rasa kecemburuan para saudaranya ini terhadap Nabi Yusuf, yang mana rasa cemburunya ini tuh akibat dari pilih kasihnya bapak kandungnya sendiri. Dan menurut keterangan di dalam Al-Quran bahwa bapaknya mereka itu bernama Nabi Yakub, yang merupakan seorang nabi juga. Dan kakeknya Nabi Yusuf ini juga seorang nabi, teman-teman, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Kisah Nabi Yusuf merupakan kisah cerita nabi yang akan aku ambil dari dalam surat Al-Quran. Dan salah satu surat yang akan aku ambil yaitu tentunya surat Yusuf, teman-teman. Dan cerita ini, cerita kisahnya tentang Nabi Yusuf bermula dari surat Yusuf nomor 12 ayat 3, yang mana pada waktu itu kisahnya Nabi Yusuf ini bermula dari usia Nabi Yusuf yang masih sangat belia, yaitu masih berumur 12 tahun. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf ya diceritakan bahwa Nabi Yusuf ini memang sangat dekat dengan bapaknya, karena saking sayangnya bapaknya Nabi Yusuf ini terhadap anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini suatu hari cerita kepada bapaknya bahwa dia bermimpi, dan menurut keterangan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf ini mimpinya pada malam Jumat. Nah, suatu hari dia datang menemui bapaknya. "Wahai bapakku, bahwa tadi malam aku bermimpi, dan mimpiku sesungguhnya aku menjumpai terdapat 11 bintang, matahari dan bulan sama sujud kepadaku." Nah, setelah mendengar cerita seperti itu mengenai mimpinya Nabi Yusuf, akhirnya bapaknya Nabi Yusuf ini ya Nabi Yakub merespon, dia udah mulai khawatir sih sebenarnya dari mimpinya Nabi Yusuf. "Hai anakku, sesungguhnya ketika kamu mimpi seperti itu, amal soleh ya tolong kamu kamu simpan aja di dalam hatimu, jangan sampai kamu ceritakan tentang mimpimu ini terhadap saudara-saudaramu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh manusia yang sangat jelas, dan syaitan itu memang suka menyebarkan permusuhan, rasa ketidaksukaan, rasa kedengkian. Takutnya nanti saudaramu gak suka sama kamu, terus
syaitan menggoda lewat seperti itu. Maka dari itu aku mohon amal soleh kamu ya udah disimpan aja, ya udah gitu. Nah sebenarnya dari mimpinya Nabi Yusuf, ya dia didatangi 11 matahari, bintang, dan bulan, kemudian sama sujud kepada Nabi Yusuf, itu ada maknanya teman-teman. Sesungguhnya Allah mengirimkan wahyu lewat mimpi-mimpi kepada Nabi Yusuf itu karena suatu saat Nabi Yusuf ini akan dijadikan seorang nabi oleh Allah. Dan selain itu Allah akan memberikan nikmat yang sangat banyak kepada keluarganya Yakub, sama seperti Allah membagikan nikmatnya terhadap kakeknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Nah jadi menurut keterangan dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf ini memang sudah dilahirkan keturunan dari para nabi, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian punya anak Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya anak bernama Nabi Yusuf, ya itu cucunya dari Nabi Ibrahim. Untuk teman-teman dan saudaraku semuanya, sebenarnya kisah aku ini ya, sebelum aku melanjutkan kisah ceritanya Nabi Yusuf, cerita ini tuh banyak banget hikmah yang akan kita dapatkan nantinya, terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk buat kalian semua yang punya saudara kandung seperti punya kakak atau adik, atau bahkan mungkin kalian ya anak satu-satunya yang mohon maaf mungkin belum punya adik, belum punya kakak, dan kalian punya saudara mungkin ya kayak keponakan atau tante atau siapapun, tapi ya ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa untuk saling menjaga rasa perasaan kita terhadap sesama. Jadi ini juga bisa kita ambil hikmahnya nantinya. Ini bisa jadi pesan nasihat sih buat diriku dan untuk kalian semua. Suatu saat kita kan nanti akan menikah ya, terus kita akan jadi orang tua, punya anak, dan itulah ini pesannya sangat bagus banget, yaitu bagaimana caranya untuk tidak pilih kasih, karena akibat dari pilih kasih itu adalah berdampak kepada anak-anaknya kelak. Kalau buat teman-teman saudaraku punya beberapa pertanyaan tentang kisahnya Nabi Yusuf, atau mungkin punya beberapa hikmah yang kalian dapatkan, kalian bisa tulis di dalam komentar ini ya teman-teman. Adapun kisah dari ceritanya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran surat Yusuf menerangkan bahwa Nabi Yusuf ini memiliki saudara kandung, yaitu berjumlah 12 orang. Yang mana saudara kandungnya ini tuh beda ibu teman-teman. Jadi menurut penjelasan di dalam surat Yusuf bahwa istrinya Nabi Yakub ini ada 4. Kalau yang pertama itu namanya Laya bintu Layan, yang kedua Zulfatun dan Balhatun yang merupakan budak hamba sahaya atau budak yang sudah dibebaskan pada zaman waktu itu, bahwa masih zaman perbudakan. Terakhir yaitu Rahel atau Rohel ya. Dan dari keempat istrinya itu ya melahirkanlah, ya dikaruniai anak yang akhirnya berjumlah 12 orang. Adapun nama anak-anaknya Nabi Yakub dari istri yang bernama Laya bintu Layan, yang pertama yaitu Rubilun, yang kedua Syamun, yang ketiga Lawa, yang keempat Yahuda, yang kelima Zabulun, dan yang terakhir bernama Yasjarun atau bisa disebut Yasjur. Dan untuk nama anak-anak dari istri budak ya, kalau di keterangan Al-Quran, yang kedua ini dan yang ketiga istri budak hamba sahaya yang udah dibebaskan, namanya itu Zulfatun dan Balhatun. Nah, kalau menurut keterangan itu nggak dijelasin mana yang anaknya Zulfatun dan mana yang anaknya Balhatun. Tapi dari Zulfatun dan Balhatun ini dikaruniai 4 orang anak. Adapun nama anak dari Zulfatun dan Balhatun yang ketujuh, ya aku lanjut ya, tadi kan yang keenam. Sekarang yang ketujuh bernama Dan. Kalau bahasa Arabnya ditulis Dal Alif Nun. Yang kedelapan namanya Naftali, yang kesembilan namanya Jadun, dan yang ke-10 Ashirun. Kemudian nama anaknya Yakub dari istri yang bernama Rohil atau umumnya dipanggil Rahel, yaitu ada 2 orang yang namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin ini. Suatu ketika ke-12 saudaranya Nabi Yusuf ini sedang berbincang-bincang, lagi ngumpul, ngobrol-ngobrol. By the way, kok aku merasa ya kayaknya bapak kita ini pilih kasih deh. Iya ya, kok kenapa ya dia lebih perhatiannya ke Nabi Yusuf terus. Kenapa ya, kita ini salah apa sih? Iya tuh, bapak kita pilih kasih, sesat, aku gak suka. Kenapa sih cuma Yusuf aja diperhatiin, kok kita enggak? Nah, mereka kurang lebih berbincang yang seperti itu. Dan yang namanya kalau sudah
punya rasa iri, ya cemburu, ya karena perlakuan dari bapaknya mereka ya Nabi Yakub ini merasa kurang dapat kasih sayang, merasa kurang diperhatikan, merasa sangat pilih kasih, lebih memilih lebih perhatian terhadap Nabi Yusuf, sehingga syaitan ini ya mulailah menggoda, menghasut, sehingga mengubah hatinya para si anak-anaknya Nabi Yakub yang ke-12 ini tuh dibuat hatinya iri, dibuat ada niatan jahat terhadap Nabi Yusuf, ingin mencelakai Nabi Yusuf. Kemudian dari perbincangan saudara-saudaranya ini ada yang memberikan usul seperti ini. Gimana ya caranya supaya kita bisa dapat perhatian dari bapak kita? Apa gini aja kali ya? Mending bunuh aja deh si Nabi Yusuf itu. Kayaknya kalau Nabi Yusuf ini kita bunuh, udah nggak ada, sepertinya nanti bapak kita bakal lebih perhatian ke kita deh. Justru malah lebih kasihan ke kita ketimbang Nabi Yusuf. Gimana? Setuju gak kalian? Kan yang penting kita dapat perhatian dari bapak kita, nggak Nabi Yusuf melulu. Tapi menurut riwayat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ada salah satu saudara ya, salah satu dari mereka mengatakan, jangan dibunuh. Daripada dibunuh, mending Nabi Yusuf kita buang aja ke dalam sumur. Kalau udah dibuang ke dalam sumur, suatu saat pasti akan dipungut oleh musafir. Gimana? Menurut riwayat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Yusuf ini, ada yang menjelaskan bahwa salah satu dari mereka, ya salah satu dari saudara yang ngumpul-ngumpul ini ngasih solusi. Yakin dibunuh? Jangan dibunuh. Nabi Yusuf mending kita buang aja ke dalam sumur. Setelah kita buang ke dalam sumur, pasti bakal ada yang pungut kan? Nah, kalau dipungut, paling yang pungut orang mustafir. Gimana nih? Setuju gak kalian? Nah, setelah bincang-bincang gimana caranya menyingkirkan Nabi Yusuf dari bapaknya mereka ini, akhirnya mereka lebih setuju untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Allahu Akbar, begitu liciknya ya sampai ingin dapat perhatian dari bapaknya. Akhirnya setelah berbincang-bincang yang merencanakan bagaimana strategi untuk bisa menyingkirkan Nabi Yusuf dari bapaknya ini, kemudian saudara-saudaranya ini mendatangi bapaknya mereka, yaitu Nabi Yakub. Wahai bapak, jadi kita ini pengen ajak Nabi Yusuf, adik kita, main. Boleh nggak Pak? Kita bakal jaga kok. Walaupun dia masih kecil, masih umur 12 tahun, kita bakalan tuntun. Nanti kita ajak main, kita ajak happy-happy, kita bawa ke suatu tempat yang indah supaya si Nabi Yusuf ini seneng mau main sama kita. Gimana Pak? Boleh nggak Pak? Kita mohon izin apa? Iya nih Pak, kasihan loh Nabi Yusuf, masa di rumah mulu nggak pernah diajak keluar. Sekali-sekali dong diajak main sama kita. Kita mohon izin ya Pak. Tapi nggak begitu ya, nggak tahu cara ngomongnya kayak gimana, tapi menurut aku ya mungkin seperti itu ya, ngelayu-ngelayu ya, diiming-imingi nantinya oleh saudara-saudara ini supaya bapaknya ini mau kasih Nabi Yusuf ke mereka. Kemudian setelah Nabi Yakub, ya bapaknya mereka ini mendengar permintaan para saudara kandungnya Nabi Yusuf ini untuk dibawa ya bersama mereka, diajak main, diajak pergi. Respon dari bapaknya seperti ini. Wahai anak-anakku, yang aku takutkan jika kalian membawa Nabi Yusuf keluar ya bersama kalian, takutnya kalian saat sedang mengembala ya, kalian justru malah lalai, tidak memperhatikan Nabi Yusuf. Justru kalian malah meninggalkan, dan yang aku takutkan Nabi Yusuf nanti dimakan oleh serigala dan kalian lalai, maksudnya tidak serius menjaga Nabi Yusuf. Enggak kok, enggak. Wahai bapakku, percayalah pada kita. Sungguh kita termasuk golongan orang-orang yang rugi jika kita tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Karena kita bakal benar-benar menjaga banget jangan sampai si Nabi Yusuf ini dimakan serigala. Tenang aja kok Pak, nggak bakal kenapa-napa. Iya Pak, nggak kenapa-napa kok, yakin sama kita. Pak, udah lah Pak, nggak apa-apa, sekali-sekali sama kita ya Nabi Yusufnya, kita bakalan jaga bener-bener kok. Nah, setelah dihasut ya oleh si saudara-saudaranya ini, ke-12 saudara, terus diiming-imingi bakalan aman lah, nggak bakal kenapa-napa lah, udah pokoknya tenang aja lah. Aduh, di bapak nih gitu ya, mereka tuh udah saking gregetnya. Akhirnya ya setelah Nabi Yakub ini berhasil dirayu oleh mereka, diperbolehkanlah si Nabi Yusuf ini ikut mereka. Aduh, was-was. Kemudian setelah mereka pergi berhasil membawa Yusuf, ya dalam hatinya mereka senang.
Haha, akhirnya kita bisa membawa Yusuf. Pasti kita bakal nimpunin kamu nih ke sumur. Tapi bener deh, Allah tuh maha tahu walaupun mereka punya niat seperti itu. Singkat cerita, saudara-saudaranya ini tuh akhirnya berhasil membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan setelah berhasil membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, yang pada waktu itu menurut riwayat ceritanya bahwa mereka pulang dan Nabi Yusuf ini ditinggal sendirian ya dalam kegelapan di dalam sumur. Kemudian mereka pergi meninggalkan Yusuf dan mendatangi bapaknya yang pada waktu itu sudah Isya, teman-teman. Udah malam-malam, udah Isya, datanglah dia ke bapaknya, mereka ini. Mereka datang sambil sedih, pura-pura sedih nih, acting dia nih. Emang nih kalau orang udah jahat, udah niat jahat, emang bisa banget emang caranya. Pak, kami minta maaf, kami nggak sengaja. Jadi ceritanya kami ini sedang lomba. Nah, terus kami tinggalkan Nabi Yusuf di bagian perkakas kami. Setelah kami sedang berlomba ya dengan saudara-saudara kita ini, kemudian Nabi Yusuf ini diterkam oleh serigala. Iya Pak, ini loh bajunya, bajunya berlumuran darah Pak, maafin kami ya Pak, kami benar-benar salah, kami minta maaf Pak. Kami juga gak nyangka ternyata Nabi Yusuf dimakan oleh serigala Pak. Ya Allah, banyak banget ini Pak darahnya Pak, sambil ngasih bukti. Dan tentunya dong Nabi Yusuf ini ditinggal ya, terus mereka ini nangis, tapi nangisnya nangis buaya, nangis bohongan. Sebenarnya kelihatan kok nangis beneran sama nangis bohong itu seperti apa. Walaupun dipura-purain, walaupun cuma acting, tetap kelihatan mana yang benar, mana yang bohong, mana yang bener. Kesel nggak tuh? Kesel banget. Dan sebenarnya ya dari kebohongannya mereka ini, Allah tuh bener-bener tahu, Allah tuh nggak tidur, Allah tuh nggak buta. Dan yang mereka lumuri darahnya itu sebenarnya darah domba, bukan darahnya Nabi Yusuf. Sungguh bapaknya ini tuh cuma sabar, dengan sabar yang baik. Ya Allah, ya Allah. Tapi bapaknya ini tuh juga ngerasa ada yang beda gitu, ada yang mustahil, aneh. Saat dilihat bajunya oleh bapaknya ini, kalau memang Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, kok bajunya nggak robek ya? Cuma darah doang gitu. Ya, udah mulai nih kecurigaan bapaknya. Namun si bapaknya ini ya, Nabi aku tetap sabar, tapi yakin Allah tuh akan menolong ya. Walaupun Nabi Yusuf ini di dalam sumur, Allah tetap memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf. Sementara itu, Nabi Yusuf yang ditinggalkan oleh saudaranya di dalam sumur dalam keadaan gelap, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf lewat malaikat Jibril. Jadi menurut riwayat ceritanya juga dari kisah ini bahwa Nabi Yusuf diajarkan doa ya, doa Nabi Yusuf. Jadi emang ada ya doa Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur. Adapun doa yang diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Yusuf kurang lebih seperti ini. Aku ambil dulu ya Qurannya. Aku nggak begitu hafal soalnya. Ini ya, jadi aku takut salah. Aku cek lagi di dalam Al-Quran doanya seperti apa. Nah, ini maksudnya keterangan yang aku dapat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzuni wal magnuni ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Taghfira li dzunubi wa tarhamni wa anta ja'alali min amri farajan wa makhrajan wa antarzuqni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasib. Ya, kurang lebih seperti itu doanya. Dan demikian seperti itulah setelah diajarkan oleh malaikat berdoa meminta pertolongan kepada Allah, yang mana pada waktu itu ya kondisinya Nabi Yusuf sangat tertekan, sedih ya, ditinggalkan oleh saudaranya, dibuang, bahkan Nabi Yusuf nggak ngerti ya, masih kecil kok tiba-tiba dimusuhin, dibuang oleh saudaranya sendiri. Allah memberikan pertolongan, memberikan wahyu lewat doa tersebut. Dan menurut riwayat cerita bahwa saudara-saudaranya ini walaupun mereka telah membuang Nabi Yusuf, saudaranya ini tuh tetap mengawasi Nabi Yusuf dari kejauhan. Jadi suatu hari setelah mereka meninggalkan ya, kemudian saudaranya ini mendatangi kembali sumur tersebut
yang mana di dalamnya ada Nabi Yusuf, dan mereka mengawasi, memantau dari jauh. Dan seketika itu ya, lewat pertolongan Allah, lewat doa-doanya, akhirnya datanglah musafir lewat perjalanan jauh. Terus musafir itu menemukan adanya sumur. Nah, akhirnya ya memang Allah ya, menurut cerita memang Allah buat seperti itu. Hatinya mereka digerakkan untuk mendatangi sumur yang mana di dalamnya ada Nabi Yusufnya. Kemudian musafir ini itu menimba air ke dalam sumur itu. Saat ditimba, yang mana waktu itu yang nimba air itu tukang timba ya, dari gerombolan mereka. Setelah ngambil air, kok pas lagi agak berat ya, tarik, terus kaget si tukang timbanya ini. Tapi kagetnya seneng, wah alhamdulillah. Terus juga menurut riwayat cerita, setelah Nabi Yusuf yang di dalam nih mendapatkan pertolongan, yaitu berupa munculnya tali ya, ada kayak tali untuk diangkat. Akhirnya Nabi Yusuf ini berpegangan ya, si Nabi Yusuf berpegangan pada tali dan mengikuti tarikan tali tersebut. Dan si tukang timba airnya ini seneng, wah alhamdulillah, gak nyangka ternyata kita mendapatkan seorang anak kecil. Akhirnya ditariklah, bener-bener seorang anak, kok bisa ya. Kemudian setelah saudara-saudaranya ini melihat Nabi Yusuf ternyata berhasil dikeluarkan dari sumur oleh salah satu dari gerombolan musafir, mereka langsung datang bergerombolan, datang mendatangi para musafir tersebut. Tunggu, ini kan budak kita yang hilang, itu kan hamba sahaya kita gitu, jangan kau ambil, itu punya kita. Aduh, sungguh Allah itu mengetahui mereka ini hanya pura-pura acting. Sebenarnya itu bukan hamba sahaya, itu adik kandungnya mereka sendiri, tapi mereka berdusta kepada para musafir itu. Kemudian setelah berbincang-bincang antara saudaranya Nabi Yusuf dengan musafir tersebut, akhirnya mereka bernegosiasi dan musafir itu membeli Nabi Yusuf dengan harga yang tidak mahal. Maksudnya memang saudaranya ini tuh niatnya memang membuang Nabi Yusuf, jadi ya udah mau berapapun harganya tetap diterima. Dan menurut keterangan cerita juga, mereka tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu. Ya udah, mereka senang. Ya, itu sungguh Allah mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Begitu liciknya memang saudara kandungnya sendiri kok tega menjual saudaranya. Tapi mereka juga ngakunya itu budak mereka. Kemudian setelah Nabi Yusuf dibeli oleh segerombolan musafir, dibawalah Nabi Yusuf menuju Mesir. Sampai di Mesir, Nabi Yusuf dijual ke tempat penjualan pasar penjualan hamba sahaya atau pasar budak, yang mana pada waktu itu masih zaman perbudakan. Dijuallah Nabi Yusuf di sana. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh salah satu pembesar kerajaan. Akhirnya setelah Nabi Yusuf dibeli oleh salah satu pembesar kerajaan Mesir, yang menurut riwayat cerita yang membeli Nabi Yusuf ini bernama Raja Kitofir atau Atofir. Dan Raja Atofir ini cerita kepada istrinya yang bernama Ro'il atau Zulaikho, wahai istriku, muliakanlah Yusuf ini di tempatnya. Barangkali Yusuf ini bisa memberikan manfaat untuk kita, atau mungkin kita bisa menjadikan Yusuf ini sebagai anak kita. Karena menurut riwayat dari dalam Al-Quran ya, ceritanya itu Zulaikho ya istrinya dan Raja Kitofir ini memang belum dikaruniai seorang anak. Maka itu Raja Kitofir meminta kepada Zulaikho untuk memuliakan Nabi Yusuf di tempat itu, kemudian bisa kita angkat sebagai anak. Begitulah kisah dari ceritanya Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri. Ya, berjumlah ada 12. Dari mulai ketidaksukaan ya, kecemburuan, merasa kurang diperhatikan oleh bapaknya, akhirnya mereka membuang Nabi Yusuf. Dan mereka menganggap bahwa kalau seumpama Nabi Yusuf udah dibuang nih, mereka menganggap ya udah bapaknya tetap sayang sama mereka. Dan mereka menganggap setelah dibuang ya udah gitu. Padahal mereka nggak tahu ya bahwa Allah telah mengangkat Nabi Yusuf ini ya, memuliakan Nabi Yusuf sampai akhirnya
Nabi Yusuf yang tadinya dibuang ke dalam sumur, dibawa oleh segerombolan musafir, dibawa ke Mesir, terus dijual lagi di sana, dan mereka nggak tahu sampai di sana. Mungkin mereka ngiranya Nabi Yusuf ini ya udahlah, Paul Allah nggak tahu ya gitu kan, yang penting bebas dari kita. Nggak taunya Nabi Yusuf ini dibeli, akhirnya tinggallah di sebuah kerajaan, dan Allah memuliakan Nabi Yusuf ya dari situ. Ya memang begitulah Allah membuat jalan cerita kisahnya seperti ini. Dari cerita ini ya kita bisa mengambil banyak hikmahnya, yaitu salah satunya, nah gimana nih dari kisahnya Nabi Yusuf ya, seperti itulah kisah ceritanya. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri, dan yang tadinya mereka menganggap bahwa Nabi Yusuf setelah dibuang mereka akan mendapatkan kasih sayang lebih dari bapaknya, ternyata jalan ceritanya lain. Allah mengkodar Nabi Yusuf walaupun dibuang. Mungkin ya kalau kita menganggap bahwa kalau udah dibuang udah gitu kayak manusia hina, yang mana pada waktu itu jadi budak, jadi hamba sahaya, apalagi sampai dibawa pergi, kemudian dijual lagi di Mesir, kemudian diperjualbelikan lagi di sana di tempat pasar penjualan budak hamba sahaya. Dan mungkin ya kalau pada waktu itu disebut manusia yang sangat hina, tapi kemudian Allah mengangkat derajatnya Nabi Yusuf lewat kesabarannya Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ini tuh diangkat derajatnya ya dimuliakan oleh Allah di kerajaan Mesir. Ya banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah cerita ini. Nah gimana nih teman-teman dan saudaraku sekalian, setelah mendengar cerita aku ya tentang kisahnya Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri, pasti perasaan kalian sedih kan, ikut jengkel juga sama saudara kandungnya ini. Kok bisa ya sampai seperti itu? Tapi dari cerita ini kita bisa mengambil banyak hikmah ya, bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat kalian yang punya kakak, punya adik, ya jagalah kerukunan ya, jangan cemburu, jangan ya udah jangan menganggap orang tuaku kok pilih kasih gini-gini, ya nggak begitu. Mungkin kita ini nggak tahu ya orang tua itu berbuat demikian kepada si A, kepada anak B, kepada anak C, ya kita nggak tahu. Makanya itu perlu adanya komunikasi. Menurut aku ini kurang komunikasi sih. Mungkin buat teman-teman dan saudaraku punya hikmah atau mungkin bisa berbagi share hikmah dari ceritanya Nabi Yusuf ini, bisa kamu tulis di kolom komentar aku ya. Juga buat peringatan sih buat kita sebagai orang tua, nanti ya kelak kita akan jadi orang tua, menikah, punya anak. Mungkin kalau punya anak satu ya udah gitu, mungkin nggak ada kecemburuan sosial ya antara kakak dan adik. Tapi buat teman-teman dan saudaraku yang udah nikah terus punya anak lebih dari 2 ya dari 3, 4, itu benar-benar harus bisa adil terhadap anak-anaknya, sehingga supaya tidak terjadinya rasa kecemburuan terhadap kakak adik. Oke teman-teman dan saudaraku sekalian, alhamdulillahi jazakumullah khairan yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman dan saudaraku yang belum subscribe, silahkan subscribe. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekali lagi aku mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.